Nah ini perspektif saya ini benar nggak Pak Tobing? Iya, karena memang kan sudah saya bilang, JK itu kan lihatlah sepak terjangnya. Dia masih muda, kemudian dia juga cawe-cawe di Afghanistan, ya kan? Dia cawe-cawe, dia berhasil di Afghanistan. Dia mau buat lagi di Palestina, dia mau buat lagi di Lebanon. Jadi seolah-olah nih nanti dia jadi presidennya negara-negara yang di sana. Loh, coba lihat peristiwa Afghanistan tuh dia turun tangan nggak? Taliban-Taliban itu. Um, ini Pak Pol tadi ngomong mengenai paskibraka jilbab. Ini udah ribet nih berita terbaru. Ini Ya, satu itu Pak Budi, Heru Budi ini memastikan kalau nanti upacara di IKN pasti pakai jilbab. Nah, kan edan Pak. Urusan jilbab gini aja ribut. Dan ini kan kebetulan itu Tempori nggak pakai jilbab rupanya. Sekarang rame. Dan Heru Budi pastikan paskibraka tetap pakai jilbab di IKN. Ya kan gendeng nih Pak Topeng. perintah siapa itu? Nah, Budi ini siapa nih? Heru Budi. Heru Ya Budi kan siapa? orang istana. Orang istana mana? Wah, Budi tahu nih Heru Budi kan sekarang ini jadi ini apa gubernur sementara Jakarta kan? PLT Gubernur DKI, Iya, DKJ. PLT Gubernur Jakarta sekarang. Tapi kan dia Apa orang istana juga. kemarin? Ya, kalau Nah, Paskibra mana ini? Paskibra Jakarta atau Paskibra di IKN? Sandi Istana, kalau istana. Pak. Paskibra untuk enggak yang istana, HUTRI istana di Istana Merdeka. nah, kan Nah, kan kita kan nggak nanti, oh, enggak kan upacaranya waktu Oh juga ini lagi geger ini nggak kelar-kelar ini Pak Toping ini. iya enggak kan waktu biarkan. di Jakarta nggak pakai jilbab. Sekarang dia dia garansi kalau di IKN pas pakai jilbab katanya. Gitu kan gila nih orang. Ya biarkanlah. Nanti mereka itu akan menyadari sendiri bahwa paradigma jilbab itu pun pasti akan bergeser. Pasti akan bergeser. Ya karena dia hidup di bawah tempurung sih. Otaknya begitu. Saya bilang, ya Gus Nuril punya pesantren. Tapi jangan sampai, ya saya ngomong sama anaknya. Jangan kita kayak kodok di dalam tempurung. Di luar tempurung itu banyak sekali perubahan. Sedangkan kalau di kodok tempurung seolah-olah duniamu cuma di situ. Itu Pak Biar Tobing yang aja. tebu tebu ireng itu Pak Tobing, bener. Tebu Yang Irem kan NU. iya enggak namanya tebu ireng kan punya dia pesantrennya. Banyak pesantren di sini Hmm. NU itu bukan hanya di Tebu Ireng, ada di Wonosobo, ada di mana-mana. Enggak sih Gus Nuril. Iya, Tebu Jadi Ireng Pak itu Tobing, saya Gus kemarin Gus Dur, kan Gus enggak ini Dur. Pak Tobing, kemarin sempat saya sampaikan eh di Libanon sana pemerintahan apa namanya pemerintahannya kan Libanon dan Hmm. masuklah nih orang-orang Palestina masuk ke sana tambah lama tambah kuat duitnya gajinya semua dari Iran jadilah apa ya, teroris grup itu ya kan Hezbollah dan saya bilang saya reflect balik ke Indonesia. Indonesia sih sama saja Pak Tobing negara ke NKRI tapi ada kadrun-kadrun yang semakin lama semakin kuat itu namanya MUI. Nah ini perspektif saya ini benar nggak Pak Tobing? Iya, karena memang kan sudah saya bilang, JK itu kan lihatlah sepak terjangnya. Dia masih muda, kemudian dia juga cawe-cawe di Afghanistan, ya kan? Dia cawe-cawe, dia berhasil di Afghanistan. Dia mau buat lagi di Palestina, dia mau buat lagi di Lebanon.
Jadi seolah-olah nih nanti dia jadi presidennya negara-negara yang di sana. Loh, coba lihat peristiwa Afghanistan itu, dia turun tangan nggak? Taliban-Taliban itu. Ini Palestina juga, dia turun tangan nggak? Ya. Tapi begini, memang itu harus terjadi. Bagaimana pemikiran Pak Andi? Memang itu harus terjadi. Kalau nggak terjadi, sia-sialah nubuat Tuhan. Memang itu harus Iya diketahui. benar, Nah, benar. tapi Soalnya kan Hezbollah lebih berkuasa dari pemerintahan yang sah di Lebanon. Indonesia ya ya sami mawon. makanya saya bilang karena kurang waspada. Kan udah saya bilang, berapa tahun yang lalu saya ceramah di sini, ya, saya membaca ramalan Nostradamus bahwa mereka ini akan menggurita ke jantung-jantungnya negara Kristen. Sekarang udah terbuktikan. Itu ramalan Nostradamus, dia seorang pendeta Yahudi, tapi dia meramal berdasarkan teologi. Ya. Coba baca kontrennya Nostradamus itu. Sampai tahun berapa itu ya? Masih sampai tahun 4000 loh. 4045. Ya. Coba bayangkan. Jadi oh ini mau kiamat, mau ini. Bullshit. Dari dulu semua mau bilang begitu. Akhir zaman. Semua diskusi akhir zaman. Tahu nggak tanda-tanda akhir zaman? Ada kok di Bible. Siapa bilang nggak ada? Siapa bilang nggak ada? Nah ini Jadi, berapa minggu ke depan nih Pak Topeng? Berapa minggu ke depan ini, kalau menurut Pak Topeng gimana? Soalnya udah ya ada itu saya bilang. missile guided submarine di situ, ada 2 kapal induk Amerika di situ. Berani nggak ini? Kayak kita main sekak ya. Berani nggak ini Iran ini maju perang? Ya tidak mungkin dia berani. Mau bunuh diri Betul. namanya. Hmm. Mau bunuh diri. Jadi kenapa? Jadi gimana sekarang? Cuman gertak-gertakan doang. Iyalah. Kalau nggak Proksinya gertak itu dia, maju. ya kita buktikan aja lah. Kalau dia berani. Proksinya aja yang maju Pak Topeng. Si Hezbollah ini Ya, proksinya kan. iya. Kalau kemarin kan sudah saya bilang analisa medan. Iran tidak akan mungkin bisa lewat pasukan daratnya sampai ke Israel. Kecuali Jordan memihak mereka. Betul. Itu nggak akan bisa. Dia bisa melalui Irak. Dia bisa melalui Irak. Dari bawah juga bisa dia. Lewat Sudan, lewat Yaman. Tapi di bawah itu pun ada Saudi Arabia yang tidak rela. Ya, udahlah. Siapa yang membuat mereka tidak bisa bersatu? Ya Tuhan. Sudahlah, nubuat Tuhan ini pasti terjadi. Cuman kita harus pikirkanlah. Tadi juga saya bilang, mimpi Yusuf di Fir'aun dulu yang 7 kerbau kurus memakan 7 kerbau gemuk. Ini bisa sedang terjadi di Indonesia, saya bilang. Karena kita tidak mempersiapkan kebutuhan pangan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Tidak bisa. Itulah pemimpin yang punya kepemimpinan. Resiko lah. Ya kan? Resiko. Sekarang food estate gagal. Apalagi? Ya kan? Saya kemarin minggu yang lalu saya ke Kementan. Ya kan? Kantornya tertutup seperti hotel semuanya. Gimana? Kamar-kamar itu. Oh, saya lihat. Oh, ahli ini. Setiap pintu saya baca itu. Ada gerakannya. Bayangin. 79 tahun, ya mungkin zaman Pak Harto aja lah kita swasembada. Setelah itu nggak ada, import semua. Makanya kita harus bergerak. Saya kemarin sama ketua umumnya juga
ya saya bilang, ya Iwan, Anda harus memikirkan program kalian ke depan, bagaimana kita berpartisipasi di bidang pangan, pertanian, peternakan. Itu. Karena rakyat ini sebentar lagi kelaparan. Banyak uang tapi tak ada yang bisa barangnya tidak ada yang mau dibeli. Nah, tapi nggak tahu lah apakah ini permainan elit di atas, kita nggak tahu. Karena saya sudah tidak di formal lagi. Saya udah di luar. Oh ya Tulang, mau tanya ini Apa? Tulang lagi Tulang.